Nah, untuk semifinal ini menjadi menarik karena akan bertemu dua jenderal lapangan tengah, Sergio Busquets lawan Jorginho. Oke, balik lagi di Gocek Bung Tuel. Masih tentang Euro 2020, hasil dari perempat final. Saya mau cerita tentang Unai Simon. Sebelumnya, lawan Kroasia dia melakukan blunder fatal. Lawan Swiss di perempat final, Unai Simon jadi pahlawan. 2 tendangan penalti dalam adu penalti dari pemain Swiss berhasil digagalkannya. Dan Unai Simon terpilih jadi star of the match. Itulah sepak bola, bayangkan. Sebaliknya, situasi agak kontras dengan Sergio Busquets, kapten dari Spanyol. 2 pertandingan sebelumnya lawan Slovakia, lawan Kroasia, Sergio Busquets lah yang terpilih sebagai star of the match. Tapi lawan Swiss, tendangan penaltinya membentur tiang. Presisi banget tendangan dari Busquets, ngincer tiang, padahal Jan Sommer, penjaga gawang dari Swiss, sudah bergerak ke arah yang salah. Kalau lihat fragmen atau secuplik sepotong dari momen itu, tentu Busquets dianggap jelek. Unai Simon menjadi sangat hebat, tetapi sepak bola nggak bisa melihat pemain, meneropong pemain dari sekedar sepotong cuplikan, sepotong fragmen, sepotong momen. Saya mau cerita tentang Sergio Busquets, kapten tim Spanyol. Ini pemain menurut saya sangat hebat. Saya akan mulai cerita begini. Waktu Spanyol juara Euro 2008, Sergio Busquets masih di Barcelona B bersama Pep Guardiola. Waktu itu Spanyol juara Luis Aragonés 2008. Gelandang bertahannya Marcos Senna. Gelandang bertahan Villarreal yang naturalisasi Brasil. Begitu Pep jadi pelatih Barcelona 2009, musim pertamanya Busquets diajak ke tim senior, tim pertama. Busquets langsung dapat debut senior pertama bersama La Furia Roja. Bulan April 2009. Gak lama kemudian dia juara Liga Champions 2009 bersama Barcelona. Sejak itu, posisi gelandang bertahan atau posisi pivot di tim nasional Spanyol tidak pernah lari atau sudah jadi milik Busquets. Marcos Senna 2008 mempersembahkan gelar juara untuk Spanyol Euro bersama almarhum pelatih Luis Aragonés. Berikutnya, posisi dari Marcos Senna sudah diambil alih oleh Sergio Busquets. Luar biasa pemain ini. Dan yang menariknya adalah banyak orang, banyak pihak memujinya. Pep Guardiola, Vicente Del Bosque memujinya seperti ini. Kalau saya jadi pemain lagi, bisa reinkarnasi jadi pemain lagi, saya mau bermain seperti Sergio Busquets. Bayangin, Pep Guardiola, Vicente Del Bosque bilang seperti itu. Pep Guardiola di masa hebatnya sebagai pemain juga posisi nomor 4, pivot. Apa kurang hebatnya juga Guardiola. Tapi dia masih bisa mengapresiasi, memuji bahwa kalau reinkarnasi jadi pemain lagi, dia mau seperti Busquets. Dan yang muji bukan cuma Pep sama Vicente Del Bosque. Cesar Menotti, Johan Cruyff, Sergio Ramos, Xavi, dan ada banyak lagi pujian lain untuk Sergio Busquets. Kalau saya sebutin kepanjangan. Dan saking hebatnya Busquets di kampung halamannya, di Badia del Valles, di pinggiran Katalan, kampung halamannya Busquets, ada sebuah stadion yang diberi namanya Busquets. Jadi Estadio Sergio Busquets. Bayangin tuh. Ini pemain hebat. Jadi kalau secara teknikalnya selalu bisa merecycle possession. Simple but clinical. Kalau kata Xavi Hernandez. Simple but clinical. Jadi katanya yang memberikan template base permainan buat Barcelona itu ya Busquets. Dia bisa netralisir situasi. Passing-passingnya akurat, presisi.
Lalu kalaupun harus melakukan merebut bola, tackling-tacklingnya tidak pernah melakukan tackling yang tidak perlu. Agresivitas yang tidak perlu, itulah Busquets. Positioningnya hebat. Kenapa positioningnya hebat? Karena visi bermainnya bagus. Kenapa visi bermainnya bagus? Karena reading the game-nya bagus. Kenapa reading the game-nya bagus? Karena intelijensia sepak bolanya bagus. Kalau kata Cruyff, almarhum mendiang, filosofer sepak bola, Johan Cruyff, Sergio Busquets itu gift buat sepak bola. Anugerah Tuhan buat sepak bola. Anda nggak perlu jelasin banyak hal buat Busquets katanya di permainan. Dan itulah menurut saya bagaimana Busquets itu bagian dari perjalanan sepak bola. Bagian dari perjalanan panjang perkembangan sepak bola khususnya di gelandang di posisi pivot. Bahkan kalau Del Bosque saya tambahin lagi tuh. Dia bilang gini, "He makes everything look so easy. He far ahead of the other defensive midfield." Jadi saya sepakat sama Busquets bahwa kalaupun ada satu kalimat yang kita pakai untuk Busquets adalah dia itu memudahkan. Lu bayangin kalau Anda lihat, perhatikan dia bermain. Kadang passing 1 sentuhan, paling banyak 2 sentuhan. First start bagus, passingnya bagus. Jadi susah lawan ngerebut bola dari Busquets. Dan catat, kontrol bolanya bagus, first startnya bagus, passingnya juga presisi. Jadi kayak nggak capek, padahal bukan nggak kerja keras. Busquets itu positioningnya bagus terus. He make everything look so easy, kata Del Bosque. Dia bikin sesuatu kayak gampang gitu loh. Kayak sederhana, kayak mudah. Dan untuk posisi sebagai defensive midfielder, sebagai gelandang bertahan, dia melampaui itu, kata Del Bosque. Nah, dalam konteks itu saya mau cerita begini. Fasenya saya potong aja di tahun 90-an. Ada yang namanya Fernando Redondo, waktu itu gelandang bertahan Argentina. Tahun 94-an lah dia mulainya tenar tuh. Perannya itu hebat, diakui. Lalu kemudian datanglah yang namanya Claude Makalele dan Gennaro Gattuso. Makalele akhirnya menjadi lebih ikonik. Namanya dianggap sebagai sebuah peran, akhirnya dianggap. Maka ada istilah Makelele role, peran seorang Makalele. Bayangin. Karena apa yang dimainkannya kemudian menciptakan sebuah istilah sepak bola. Menciptakan atau menjadi bagian dari kamus sepak bola. Makalele role. Saking bagusnya peran itu. Lalu ada Gennaro Gattuso, tipe lain dari seorang gelandang bertahan. Yang kalau efek atau imbas pengaruhnya buat sepak bola Indonesia, maka muncullah pemain-pemain gelandang bertahan seperti Haryono, Asep Berlian tuh Madura United yang prak. Nah, itu Gattuso. Tapi perkembangan sepak bola berkembang lebih lanjut lagi. Lalu muncullah yang namanya Sergio Busquets yang memberikan sebuah definisi baru dari seorang gelandang bertahan. Maka kemudian kalau pengaruh ke Indonesianya muncullah yang menjadi favorit banyak publik atau pengamat sepak bola, Julfiandi di posisi itu. Busquets role. Setelah Makalele role, Busquets role. Nah, ketika Busquets role ini masih berjalan, menurut saya sih udah mulai lagi tren baru masuk nih belakangan. Atau dalam satu musim terakhir ini, yaitu N'Golo Kante role. Itulah peta dari sebuah perkembangan sepak bola. Ada dari mulai Redondo, kalau saya potong dari 90 ya, nggak usah ke belakang banget. Redondo, Makalele, Gattuso, Busquets, lalu nanti N'Golo Kante. Tapi Busquets tetap adalah seorang fenomena. Dan dia maestro buat Spanyol. Bukan karena penaltinya gagal lalu jadi jelek, enggak. Kemarin pun waktu lawan Swiss dia menjadi fundamental dari permainan Spanyol. Enggak tergantikan atau belum tergantikan bahkan oleh Rodri sekalipun. Nah, untuk semifinal ini menjadi menarik karena akan bertemu dua jenderal lapangan tengah, Sergio Busquets lawan Jorginho, gelandang maestro dari Italia yang juga tampil sangat hebat, sangat menawan waktu lawan Belgia, waktu menaklukkan Belgia. Jorginho ini naturalisasi Brasil yang berbaju Azzurri, Gli Azzurri. Jadi pastikan semifinal kita simak, jangan kelewatan duel dua jenderal lapangan tengah, dua maestro, Sergio Busquets dan Jorginho. Sekali lagi,
jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Dan tetap di Gocek Bung Toel.